Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di AID Bicara Asuransi. Hari ini kita akan bahas topik yang sering banget dianggap ribet, ya, bahkan kadang bikin orang males dengerinnya, yaitu asuransi. Padahal, kalau kita pahami dengan cara yang simple, asuransi ini bisa jadi penyelamat keuangan, ya, buat teman-teman di masa depan. Jadi, jangan skip ya. Karena saya bakal jelasin dengan santai, jelas, dan pakai contoh sehari-hari. Oke, yang pertama, kenapa sih asuransi itu penting sih guys? Bayangin deh, kita semua pasti nggak bisa prediksi masa depan. Bisa aja hari ini sehat, besok sakit. Hari ini mobil aman, besok kecelakaan. Nah, disinilah asuransi hadir sebagai safety net atau jaring pengaman. Kalau nggak punya asuransi, resikonya biaya semua ditanggung sendiri. Itu udah pasti. Tapi kalau punya, beban keuangan jauh lebih ringan, guys. Ya, contoh nih. Misalnya ada dua orang, sebut aja Budi dan Andi. Ya, mereka sama-sama kena musibah sakit dan harus operasi. Budi punya asuransi, Andi enggak. Budi cukup klaim asuransinya. Biaya rumah sakit hampir semua ditanggung, full cover. Sementara Andi harus jual aset, pakai tabungan, bahkan mungkin utang. Nah, beda banget kan rasanya? Nah, yang kedua, terdapat jenis macam-macam asuransi nih guys. Ya, jenis-jenis asuransi itu banyak, ya. Sekarang mari kita bahas jenis-jenis asuransi yang umum banget nih guys. Ya. Asuransi kesehatan. Untuk biaya rumah sakit, obat, operasi dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman punya asuransi kesehatan, ya, teman-teman nggak usah mikir biaya rumah sakit berapa nih ya. Nah, kata dokter harus segera ditindak ini ya. Ya, estimasi siapkan uang dana sekian. Nah, kalau nggak punya asuransi, PR tuh guys. Ya, aset teman-teman yang jadi sasaran. Rekening tabungan teman-teman yang jadi sasaran. Ya, atau kartu kredit. Ya, kartu kredit juga kan harus dibayar. Gitu guys. Ya, jadi teman-teman harus punya basic asuransi kesehatan. Ya. Nah, terus ada namanya asuransi jiwa guys. Ya, untuk melindungi keluarga, ya, kalau pencari nafkah utama meninggal dunia. Nah, jadi asuransi jiwa itu orang banyak biasa sebutin sebagai warisan, ya. Nah, kalau terjadi resiko kehidupan, semua orang pasti mengalami resiko kehidupan, oke? Baik itu kelahiran maupun meninggal, ya. Ada kelahiran pasti ada yang meninggal. Nah, semua manusia akan melewatinya resiko tersebut. Ya, ada di mana ada lahir, pasti ada yang meninggal. Gitu. Nah, resiko meninggal ini macam-macam, guys. Ada yang resiko meninggal terlalu cepat, ada yang meninggalnya terlalu lama. Ya, jadi ibaratnya meninggal terlalu lama tuh tua, tapi sehat, walafiat. Ya, itu butuh biaya juga, guys. Ya, meninggal terlalu lama butuh biaya, meninggal terlalu cepat butuh biaya. Ya, kalau meninggal terlalu cepat, ya harus siapin biayanya. Gimana? Nah, kalau meninggal terlalu lama, wah, gue nggak meninggal nih, usia udah bertambah, mata, penglihatan masih sehat, ada loh, ya. Nah, itu butuh biaya juga guys. Ya, selama dia tua, itu kan otomatis udah nggak produktif, ya. Dimana udah nggak produktif, biaya hidup terus berjalan. Nah, dari mana sumber income-nya kalau nggak ada asuransi, ya. Nah, di situ guys, ya. Terus ada lagi namanya asuransi kendaraan. Nah, ya, ini melenceng sedikit dari asuransi pada umumnya ya. Kalau ini secara global saya ngomongnya. Ada asuransi dari kesehatan, ada jiwa, ada asuransi kendaraan, ya, atau general insurance. Nah, kendaraan teman-teman baru pesan dari dealer, ya, entah dari leasing, itu kan harus diasuransiin, betul nggak? Ya, oke, kalau teman-teman nggak mau asuransi itu pilihan. Ya, tapi kalau terjadi resiko tabrakan. Nah, kalau namanya asuransi kendaraan kan resikonya tabrakan. Nah, berarti teman-teman siap tuh untuk biaya repair.
Tidak murah guys, ya. Bumper depan hancur, ya, harus diganti. Itu setahu saya, polosan aja itu ada yang 2 juta sampai 3 juta, belum dicat. Nah, plus ada jasa cat itu kurang lebih 1 juta sampai 2 juta, harus nambah lagi. Nah, teman-teman harus siap. Itu pilihan. Tapi kalau dengan ada asuransi kendaraan, kalau tabrakan, teman-teman cuma bayar on risk 300.000 per titik. Ya, jadi per kejadian per titiknya itu 300.000 di cover oleh asuransi. Walaupun itu nilainya berapapun, udah asuransi yang full cover, tanggung beres. Kayak gitu asuransi kendaraan. Jadi baik mobil atau motor ya yang kita punya, kalau rusak atau terkena musibah kecelakaan, itu asuransi kendaraan. Ada lagi rumah kita nih, asuransi properti guys. Ya, asuransi properti itu melindungi properti kita atau aset rumah ya dari resiko. Nah, kalau rumah itu atau properti resikonya apa sih? Kebakaran, banjir, atau lainnya. Ya, itu ada jaminan asuransinya guys. Jadi kalau kebakaran, ada nilai asetnya berapa yang terbakar, itu diasuransikan. Gitu. Kalau banjir, bencana alam. Ya, itu kalau asuransi properti. Ya, itu jenis-jenis asuransi kalau untuk properti atau rumah. Nah, ini asuransi pendidikan. Ada lagi. Atau investasi. Biasanya buat perencanaan jangka panjang guys. Jadi kalau teman-teman mau nyiapin dana pendidikan nih untuk anaknya baru baby ya, baru brojol, ya, baru lahir, udah diprogram. Nanti suatu saat kalau dia kuliah, gua harus udah siapin asuransi pendidikan. Jadi dikala di usia 18 dia usia masuk mau universitas, gua nggak usah harus nyiapin dananya lagi. Tapi dari asuransi pendidikan itu udah bisa cair pada saat nanti di usia 18 tahun. Seperti itu asuransi pendidikan. Ya. Biasanya buat perencanaan jangka panjang kalau asuransi pendidikan. Ya, anaknya itu tadi masih baby, baru usia 1 bulan atau 1 tahun. Berarti kan masih 17 tahun lagi tuh, ya. Nah, persiapkan dari sekarang, guys. Ya. Terus ada lagi asuransi dana pensiun. Nah, asuransi dana pensiun yang gue bilang tadi, kalau teman-teman hidup terlalu panjang dan usianya udah 80 ya, tapi udah bonusnya banyak ya. Nah, sementara kan dia udah nggak usia produktif. Dalam artian dia udah nggak menghasilkan. Sementara biaya hidup terus berjalan. Ya, bagaimana dengan itu? Siapa yang membiayainya kalau nggak punya asuransi dana pensiun? Nah, itu kita ada. Begitu guys. Jadi sebenarnya asuransi itu bisa disesuaikan sama kebutuhan. Ya, kita nggak perlu ya punya semua. Jadi nggak perlu ambil asuransi semua, nggak perlu. Yang kita butuhin apa nih? Yang saat ini gua butuhin apa nih? Nah, teman-teman bisa konsultasi dengan saya. Ya, begitu. Jadi nggak perlu diambil semua, ya. Tapi pilih yang paling relevan sama kondisi hidup teman-teman sekarang. Itu, ya. Jadi ada yang mungkin bingung ya, gua sebenarnya asuransi harusnya asuransi apa? Bisa konsultasi sama kita, ya. Kita bisa kasih solusi dengan kondisi teman-teman sekarang ini kira-kira butuhnya apa, ya, gitu guys. Terus mitos dan fakta asuransi, ya, banyak, ya, ini banyak banget nih. Mitos soal asuransi. Contohnya, asuransi itu mahal, bayar preminya mahal. Faktanya, banyak kok premi mulai dari puluhan ribu per bulan. Nah, teman-teman nggak tahu kan? Nah, tergantung kebutuhannya apa. Terus ada lagi, asuransi bikin rugi karena jarang pakai. Nah, karena nggak pernah dipakai, gue bayar-bayar terus. Teman-teman, ya, beli asuransi itu bukan berharap dipakai, guys. Ya, tapi mengantisipasi resiko kalau terjadi, kita nggak perlu keluar uang begitu besar pada saat kita terjadi resiko saat itu, ya. Itu tujuannya, ya. Bukan berarti gue bayar-bayar tapi nggak pernah pakai asuransi. Ya, kita nggak berharap loh. Kita mentang-mentang udah punya asuransi berharap sakit, nggak ada yang mau, guys, ya. Tapi setidaknya kalau kita terjadi resiko hidup,
ya kita nggak perlu keluar duit begitu banyak pada saat kita terjadi resiko. Itu asuransi. Ya, jangan mikir untung ruginya guys. Ya, tapi kejadian resiko itu, nah teman-teman hasilnya rasain. Rugi apa untung? Kayak gitu guys. Teman-teman bisa jawab sendiri. Faktanya, ya, asuransi itu bukan buat untung atau ruginya, seperti yang gue bilang tadi, ya, tapi buat proteksi, buat perlindungan, sama kayak helm. Bukan berarti karena jarang jatuh dari motor, terus helmnya rugi kan? Rugi gue nih nggak pakai helm nih, rugi gue pakai helm nih, nggak pernah jatuh, sama kayak begitu guys, ya, tetap pakai helm dong teman-teman kemana-mana. Nah, walaupun kita nggak berharap tabrakan atau jatuh dari motor, tapi tetap pakai helm dong. Nah, itu seperti itu, guys. Ya. Terus ada lagi nih, klaim asuransi itu ribet. Ya, ada yang bilang ribet lah. Ya. Faktanya, sekarang klaim sudah banyak yang bisa online. Ya, simple banget. Jadi teman-teman udah bisa lewat aplikasinya, tinggal ajuin, forum klaimnya tinggal di-scan, upload. Terus hasil labnya di-scan, upload. Fotokopi buku rekeningnya di-scan, upload. KTP teman-teman sebagai tertanggung di-scan, upload. Ini udah sesimpel itu guys. Ya, atau bisa secara manual. Teman-teman ajuinnya secara hard copy bisa. Ya, udah gampang guys. Nggak seperti dulu. Ya. Terus tips memilih asuransi. Ya, teman-teman nih, buat yang masih bingung, ya, gua kasih tips nih. Nah, kalau kalian mulai mikir mau punya asuransi, ini tips sederhana buat memilih asuransi. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan teman-teman. Jangan asal ikut tren aja. Oh, gue lagi tren ini asuransi ikut, nggak bisa. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi keuangan teman-teman. Gitu. Oke? Terus, cek reputasi perusahaan asuransi. Lihat review. Baca testimoninya ya dari customer yang udah pernah klaim. Ya. Nah, kalau teman-teman masalah klaim, ya, gua ada beberapa testimoni. Teman-teman bisa main-main ke website kita di www.agusimandarma.com/insurance. Nah, di situ ada klik testimoni. Di situ ada video-video dari nasabah gua. Ya, teman-teman bisa lihat. Itu bukti nyata bahwa klaim itu mudah. Yang penting declare di awal. Nggak ada masalah. Ya, jadi nasabah-nasabah gua belum pernah ada masalah klaim. Ya, lancar-lancar aja. Karena declare di awal. Begitu guys. Ya. Terus pahami polisnya. Baca dengan teliti, jangan cuma tanda tangan aja. Ya, jadi teman-teman sebelum mengajukan assign dengan kontrak asuransi, ya, sebelum kontrak, teman-teman baca ketentuannya dulu. Minta penjelasan dari tenaga pemasarnya. Apa-apa aja nih yang masa tunggu, penyakit masa tunggu, ya. Terus kriteria masa tunggu, ya, penyakit masa tunggu dan kriteria masa tunggu itu penting. Terus masuk rumah sakitnya harus yang rekanan, ya, jangan yang non rekanan, karena kalau yang sekarang yang Pruwel, baik Pruwel Medical maupun Pruwel Health, kalau yang non rekanan itu kena penalti nanti, ya, atau di istilah kita tuh multiply, ya, karena 2 kali lipat preminya kalau masuk rumah sakit yang bukan rekanan, ya. Jadi harus teman-teman tahu. Terus hitung kemampuan bayar preminya, jangan sampai jadi beban keuangan. Jadi bukannya berarti gue ikut asuransi maksa nih, nanti premi ngepas, ya, buat biaya hidup yang lain belum bayar premi, kalau ada biaya tak terduga karena teman-teman maksain. Nah, jangan sampai maksain juga, ya. Jangan sampai jadi beban keuangan karena ada harus bayar premi, ya. Premi itu bukan jadi beban keuangan, teman-teman. Teman-teman ibaratnya, ya, kalau premi itu teman-teman sisihin. Jadi diplotin nih. Kalau terjadi resiko hidup di kemudian hari, ya, entah kita bekerja ada resiko hidup, ya, itu sakit, ya, kita nggak usah mikirin biaya lagi, karena yang kita udah cicil itu, ya, berapapun cicilnya, kalau terjadi rawat inap,
perusahaan asuransi yang udah tanggung, teman-teman. Itu gunanya asuransi. Ya, harus paham ya teman-teman ya. Nah, dengan cara ini, kalian bisa lebih tenang dan nggak salah pilih, guys. Jadi, harus sesuai dengan teman-teman punya. Ya, oke? Jadi intinya, asuransi itu bukan soal rugi atau untung, tapi tentang perlindungan. Kita nggak pernah tahu kapan musibah datang. Tapi, dengan asuransi, kita bisa lebih siap secara finansial. Oke? Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya makin banyak orang yang tercerahkan soal asuransi atau insurance. Dan pastinya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten edukasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys!